Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fandirman. Nah, di video ini ada video yang menarik untuk kita bahas ya. Nah, ada seorang artis, guys. Ada seorang artis yang bikin fitih ya, namanya tuh Riza Shah. Itu dia merobek-robek baju-baju yang bergambar. Ya, bergambar makhluk hidup, makhluk yang punya nyawa ya. Nah, katanya itu tuh syirik, guys. Nah, kalau gua nih kan baju gua nih nggak ada nyawanya lagi ya, karena ini kan tengkorak ya, guys. Ini syirik juga nggak ya? Kalau katanya kan baju-baju yang bergambar, gambarnya itu bernyawa, misalnya seperti harimau, gambar pahlawan, ataupun gambar band-band, personil band, itu syirik. Nah, gua agak bingung dengan gambar ini, guys. Ini kalau dikatakan dia, ini kan tengkorak ya. Tengkorak nih nggak bernyawa pastinya. Tengkorak kalau ada di dunia nyata ini ya pastinya nggak bernyawa ya. Benda mati juga ini, tengkorak nih ya. Nah, itu masuk juga nggak? Termasuk juga nggak tengkorak? Oke, mungkin sebelum lu jawab, mungkin kita cek aja dulu lah videonya ya. Gue juga pernah dengar hadis ini nih. Kenapa Riza Shah merobek-robek bajunya? Oke, kita cek. Ini semua adalah baju bergambar punya saya. Sebelum saya menyadari kalau ini semua Baju adalah bergambar. bentuk-bentuk syirik. Dan lanjut. ketika saya mengetahui, akhirnya saya sembunyikan di dalam koper dan saya masukkan ke lemari supaya tidak terlihat dan tidak terpampang. Tapi ternyata sampai sekarang hati saya belum tenang, dan kali ini saya akan memotong-motongnya. Gambar yang dimaksud itu adalah gambar makhluk bernyawa seperti hewan dan manusia. Makhluk bernyawa ya. Makhluk bernyawa ya. Artinya tengkorak ini kan udah nggak bernyawa ya. Makhluk yang nggak bernyawa ya. Tengkorak nih artinya nggak apa-apa karena dia makhluk yang udah nggak bernyawa gambarnya nih. Jadi nggak masalah artinya ya tengkorak. Sepertinya, gua nggak tahu. Menurut gua aja kalau kita lihat dari kata-katanya, makhluk yang bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa. Nah, ini kan makhluk juga tapi makhluk yang sudah tidak bernyawa, tengkorak. Nah, kalau kita mengikuti dalil ini, itu nggak apa-apa berarti tengkoraknya. Gue nggak tahu juga nih, tapi lanjut dulu lah. Terdapat hadis, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat itu adalah tukang gambar, alias orang yang hadis ya. Orang yang paling keras hukumannya itu adalah tukang gambar. Nah, ini gue nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin lu yang tahu, yang lebih paham, mungkin bisa komentar ya. Ada nggak hadis seperti ini? Orang yang paling keras hukumnya itu adalah tukang gambar. Ada nggak? Gue nggak tahu ya. Mungkin lu yang tahu bisa komentar ya. Karena gue sebelumnya nggak pernah dengar. Nggak pernah tahu juga ya. Nggak pernah kebaca juga, nggak pernah. Tentang tukang gambar yang hukumannya keras. Gue nggak tahu. Mungkin lu yang tahu bisa komentar ya. Soalnya gue agak secara pemikiran gue nggak setuju. Lanjut dulu. menandingi ciptaan Allah, dan orang yang menggambar-gambar tadi atau orang yang memajangnya itu akan dilempar ke neraka dan disuruh untuk meniupkan ruh di dalamnya, tapi tidak akan mampu karena hanya Allah yang mampu. Terdapat juga hadis di mana dulu malaikat Jibril mau bertemu dengan Rasulullah di rumahnya, tapi malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah. Kalau ini gue pernah dengarnya, sering ya, pernah kebaca juga, pernah dengar juga dari ceramah-ceramah juga pernah dengar. Lanjut, kita dengerin aja dulu. Ternyata terdapat gambar makhluk bernyawa. Akhirnya muka Rasulullah langsung marah dan menyuruh Aisyah untuk memotong gambar tersebut dan menjadikannya sebuah bantal. Coba kalian bayangkan, malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat, dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai Allah, kekasih Allah. Malaikat Jibril itu tidak mau masuk ke rumahnya karena terdapat sebuah gambar. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita kalau di rumah kita terdapat gambar makhluk bernyawa. Lantas bagaimana doa kita mau dikabulkan? Ini semua adalah baju bergambar. Gimana menurut kalian semua, guys? Gue nggak berani juga bilang bahwasanya ini benar ini salah karena gue nggak tahu ya. Pastinya yang gue baru dengar tuh yang hadis tadi yang bahwasanya hukuman yang paling keras itu adalah tukang gambar. Nah, itu gue agak menolak pikiran gue. Nah,
Mungkin karena gue nggak tahu ya, dan nggak pernah membaca juga, dan nggak pernah kebaca juga tentang hadis tersebut. Ini nih, mari kita sama-sama aware lagi tentang bahaya syirik, dan mari sama-sama juga kita berusaha untuk menghindari syirik dan segala macam bentuknya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik di hari penghakiman kelak. Serta perhatikanlah Al-Mubasyirat Muhammad Qasim. Oh, apa dalil yang tadi tuh dari mimpi ini? Mimpi si Muhammad Qasim ini ya? Kalau dalil yang diambil dari mimpi, gua mohon maaf, gua nggak menyepakati dalil tersebut. Kalau hanya mimpi, kecuali ada di sunnahnya Nabi dan Al-Quran, mungkin itu. Tapi kalau hanya sekedar mimpi, apalagi dari mimpi Muhammad Qasim. By the way, Muhammad Qasim ini siapa? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dan jelas bahwasanya Nabi dan Rasul itu terakhir ya, Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, nggak ada lagi. Karena risalahnya juga sudah disampaikan semua dengan sempurna. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi, dan itu dikeluarkan dari orang-orang yang kita tuh nggak tahu, dan mengatakan kalau dia dapat mimpi, itu gue maaf nggak akan percaya. Selagi dia berseberangan ataupun bertolak ataupun berbeda sama sunnah dan Al-Quran, hadis dan Al-Quran, gue nggak akan percaya. Kalau itu hanya sekadar dari mimpi, gue nggak akan percaya dalilnya. Nggak masalah, lu bilang gue kafir, lu bilang gue sesat, lu bilang gue ini, nggak apa-apa. Gue tetap nggak percaya kalau itu dalilnya dari mimpi. Nah, jadi kita coba lihat lagi nih, apa komentar netizen nih. Bang, mending nonton ceramah Ustadz Somad sama Ustadz Adi Hidayat dulu. Oh, Riza Syah waktu jadi TNI. Uangmu bergambar bang. Oh, pentingnya punya guru dalam beragama. Pilihlah guru yang bersanad dan nasabnya jelas. Maka saya percaya mimpi Muhammad Qasim. Banyak juga yang percaya ya. Gue juga ada bikin satu video juga tentang Muhammad Qasim ya. Dan itu banyak juga yang percaya, guys. Kenapa jadi gini lu bang? Allah juga nggak suka. Kamu kenapa kak? Nggak pernah smoke ini. Parah nih Ayi nih. Nggak pernah smoke ini sama manusia. Insinyur Soekarno dalam Barca 1000. Orang-orang pada kenapa sih bukannya bagus? Bukannya bagus orang berubah jadi lebih baik. Terus kalau foto kita sendiri gimana? Kalau foto berbentuk fisik dan sengaja dipajang di rumah itu bentuk syirik. Mending simpan di HP karena digital sekali klik gambar hilang, berubah jadi data. Tapi kalau fisik, listrik dimatikan, gambar masih tetap stay. Oh, berarti yang bentuknya tuh fisik-fisik kayak baju, kayak lukisan, foto. Ya. Nah, kayak gitu, guys. Ini review Muhammad Qasim. Yang nggak suka video ini dilarang keras menontonnya. Jibril alaihissalam minta izin untuk masuk menemui Nabi. Beliau lalu bersabda, masuklah. Jibril ganti berkata, bagaimana aku akan masuk sementara di rumahmu? Ini yang dalil Jibril tadi guys, lukisan di rumah itu tadi. Bagaimana aku masuk sementara di rumahmu ada satir yang bergambar, satir makhluk bernyawa. Hendaklah engkau potong kepalanya atau engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ini ada kata hendaklah engkau potong dan kepalanya. Hendaklah engkau potong kepalanya atau ya ada ataunya, atau engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Nah, artinya nggak apa-apa artinya ya. Tapi posisi kita memajangnya di mana gambar tersebut. Nah, kalau seperti ini tadi kan ada ataunya tuh.
kita taruh di bantal ya, sebagai untuk didudukin ataupun di karpet ya. Di karpet kan untuk diinjak-injak. Nah itu nggak apa-apa. Ini nih dalilnya tadi dijelaskan sama orang yang komentar nih. Ada engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Artinya kalau misalnya gambar ada di dinding, ya ada di dinding yang orang tuh lihat kayak apa ya, gambar-gambar sesembahan jadinya ya. Nah itu arahnya mungkin ke situ. Kalau misalnya ya gambar-gambar yang ada di celana, gua rasa nggak apa-apa kan, karena dengan kita menaruh di celana itu nggak ada wujud penghormatan di situ. Gambarnya kita taruh di celana, kita dudukin ya. Nah, wujud apa ya, kesan penghormatannya nggak ada. Dan kalau di baju, gua rasa juga nggak masalah ya, karena kesan penghormatan kita kepada gambar bernyawa di baju ini nggak ada. Kita nggak ada penghormatan sama gambar yang ada di baju ini. Kalau di lukisan di dinding, kita taruh di dinding, nah itu yang nggak dibolehkan ya. Ini menurut pendapat gue aja ya, karena gue ada ngelihat kata kalimat engkau jadikan sebagai, itu tidak apa-apa kalau misalnya engkau tuh jadikan sebagai bantal yang diduduki. Nah artinya di sini kenapa tidak boleh? Karena ada kesan penghormatan, ada kesan memuja. Ya, kalau misal kita menaruh gambar di foto, kita bingkai seperti bingkai foto kayak gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau melihat dari hadis seperti ini ya. Karena itu kesannya seperti kita tuh menyembah ataupun menghormati ataupun gimana gitu ya. Dan ini ada sedikit mengarah ke syirik. Ini gue bisa sepakat ya, kalau ini memakai logika gue ya, bisa sepakat kalau untuk yang itu. Nah, cuman kalau yang di baju, ini gambar bernyawa di baju, ini sama sekali tidak ada penghormatan gue di sini. Jadi gue rasa nggak masalah kalau di baju ya, karena dalilnya ini tadi nih, engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Nah, ini kan sama halnya. Gambar itu nggak apa-apa asal posisinya itu bukan tempat yang bisa dijadikan untuk penghormatan. Nah, kalau gambar di ini kan patung itu kan biasanya dipakai untuk sesembahan, dipakai untuk memuja atau meminta itu ya. Gambar sama patung. Nah, kalau misalnya gambarnya di bantal, itu kan untuk didudukin, nah itu nggak apa-apa. Itu tuh ada dalilnya tuh. Artinya, gue menyimpulkan sendiri ya, yang di baju juga nggak apa-apa. Karena gue belum pernah dengar orang nyembah baju. Ya, nggak ada ya orang yang nyembah baju. Dan baju juga posisinya juga ini nggak ada kesan penghormatan untuk baju ini. Karena kita tidak memajangnya. Ya, ini kita nggak memajangnya, bahkan kita bisa saja merusaknya. Kayak gini kita ucek-ucek gambar ini. Itu kan memang nggak ada penghormatan di sini. Dan jauh banget dari syirik. Ya, untuk gambar yang di baju. Nah, itu menurut gue ya. Karena gue ngelihat dalil ini tadi tuh. Kalau yang biasa kita taruh di dinding, di hiasan, di kayak lukisan-lukisan itu kita pajang, ya kita pajang di rumah kita. Nah, itu gue sepakat juga sih. Masuk juga ke logika gue. Karena itu bisa saja terjadi penghormatan ataupun penyembahan. Orang bisa menyembah foto tersebut, orang bisa memuja foto tersebut, orang bisa orang bisa menjadikan foto itu sebagai Tuhan. Nah, itu masuk banget tuh. Kalau dikatakan itu syirik, itu bisa sangat masuk banget. Kalau foto ataupun pajangan yang dipajang, yang bernyawa, kalau di baju, di bantal yang kita dudukin, itu nggak masalah. Artinya, berarti poinnya ada di situ, guys, untuk dalil ini. Ini menurut gue aja, kalau misalnya lu nggak sepakat ya nggak apa-apa ya. Dan karena gue agak sedikit meragukan untuk yang di baju ya. Dan gue kalau masalah foto ya gue nggak pernah juga majang-majang foto gue yang nggak ada. Gue juga kurang suka, ribet. Ya majang-majang foto orang. Paling gambar, ya stiker paling di dinding tuh stiker anime. One Piece. Itu paling. Dan itu kan kartun ya, nggak masalah menurut kayaknya ya. Nah, kira-kira gimana menurut lu semua guys? Kalau gue karena lihat
hadis yang dibawa orang ini tadi, nah gue jadi punya logika tersendiri, ya, punya pemikiran tersendiri. Karena di sini jelas banget, engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki, itu nggak apa-apa. Artinya, ini poinnya ada di penghormatan, ataupun ada di pemujaan, ataupun ada di ada di sesembahan. Kalau foto kan, kalau foto sama patung, sama itu kan sering banget dipakai untuk sesembahan. Nah, itu. Kalau baju, nggak ada gua rasa baju pernah dijadikan sesembahan. Karena baju ini kalau dicuci itu dikucek-kucek. Oke, gimana menurut kalian kalau misalnya lu berbeda pendapat dengan gua, nggak masalah. Ya, lu komentar aja. Kalau lu punya hadis-hadis yang kuat, mungkin ya di-share aja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar dan memahami lagi ya tentang hal-hal seperti ini. Oke, ini menurut gua aja ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.